syurutu syahadati an la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, ini juga wajib kita pelajari. Wajib kita memahaminya. Bukan sunnah lagi, wajib. Karena ini kaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kita sudah memahami rukunnya, itu nafi dan itsbat. Nah, sekarang apa syarat-syarat dari syahadat la ilaha illallah? Dimana para ulama mengumpamakan syarat-syarat la ilaha illallah ini seperti gerigi-gerigi atau gigi-gigi pada kunci itu. Ya, kalau kada salah Al-Imam Az-Zahabi, ya, beliau mengatakan ketika ada seorang mengatakan kepada beliau, wahai Syekh, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Kata beliau, ya benar. La ilaha illallah adalah kunci surga. Cuma ingat, kata beliau, namanya kunci itu ada gerigi-geriginya. Kunci kalau ya nggak ada giginya, lempeng polos begitu saja, nggak mungkin bisa pakai buka sesuatu. Okay. Nah, gerigi-gerigi dari kunci la ilaha illallah itu adalah syarat-syaratnya ini, kata beliau Imam Az-Zahabi. Jadi harus kita memahaminya. Ya. Dan di sini kata beliau, li syahadati an la ilaha illallah sab'atu syurutin. Jadi syahadat la ilaha illallah itu memiliki 7 syarat. Yajibu ijtima'uha fi kulli muslimin. Di mana ketujuh syarat ini wajib diyakini, diamalkan oleh setiap muslim. Wahia al-awwal al-ilmu bima'naha al-munafi lil jahl. Itu syarat yang pertama adalah ilmu yang menafikan kejahilan. Faya'lamu qailuha ma athbatat wa ma nafat. Maksudnya apa? Syarat ilmu pada la ilaha illallah itu orang harus betul-betul mengilmui makna dari syahadat la ilaha illallah yang tadi sudah kita sampaikan itu. Itu mengilmui bahwasanya dalam kalimat la ilaha illallah itu ada namanya nafi, itu kita menafikan, meniadakan, mengingkari semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian ada itsbat, itu kita menetapkan Allah satu-satu yang berhak untuk diibadahi. Ini syarat yang pertama, al-ilmu. Kita harus mengilmui makna dari la ilaha illallah. Ini tidak hanya sekedar mengucapkan. Kemudian syarat yang kedua, al-yaqinu biha, al-munafi lisyakki wat taraddudi. Itu kita harus yakin betul dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak boleh ada keraguan-raguan terhadapnya. Wal ma'na an yuqina fi qalbihi bimakna hadhihi al-kalimah. Itu seseorang itu harus meyakini seyakin-yakinnya tentang makna dari la ilaha illallah. Jadi setelah dia mengilmui, ditambah kemudian dia meyakini. Kalau hanya sekedar mengilmui tapi tidak diyakini, sama saja bohong. Ya, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengilmui, mereka tahu la ilaha illallah itu ya berarti meniadakan sesembahan selain Allah dan menyembah Allah satu-satunya. Mereka mengilmui, tapi mereka tidak meyakininya. Ya, mereka tidak meyakininya. Makanya mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah itu karena mereka paham betul maknanya. Kalau sudah bersyahadat la ilaha illallah, berarti semua patung-patung harus dibuang, dimusnahkan. Ya, berarti hanya satu yang Tuhan yang harus diibadahi itu Allah. Jadi mereka mengilmui itu, tapi mereka tidak mau meyakininya. Ya, jadi yang pertama kita ilmui betul makna dari la ilaha illallah dengan pemahaman, dengan ilmu yang benar. Kemudian yang kedua, kita yakini, kita ikrarkan, kita akui dalam hati kita, kita imani. Ya. Kemudian yang ketiga, sebelumnya kita lanjutkan kata beliau di sini, an yuqina fi qalbi bi ma'na hadhil kalimah. Itu dengan seseorang meyakini dalam hatinya terhadap makna dari kalimat tauhid ini. Wa anna Allah ta'ala wahdahu wal haqqu lil ibadah wal mustahiq lil ibadah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wala yataraddadu fi dzalika wala yashukku fihi. Dan dia tidak boleh ragu-ragu dalam hal ini. Faman syakka fi wahdaniyatillah falaysa bimuslim. Maka kalau ada orang ragu-ragu, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih ragu-ragu dalam hatinya tentang kebenaran Allah satu-satu yang berhak untuk diibadahi. Na'udzubillah, keraguan-raguan ini bisa menjerumuskan dia pada kekufuran. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakin. Gak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya, tidak boleh. Kemudian yang ketiga dari rukun syahadat la ilaha illallah adalah
al-ikhlas al-munafi lisyirki. Itu dia ikhlas dalam persaksiannya terhadap la ilaha illallah, yang ini merupakan lawan dari kesyirikan. Ikhlas di sini artinya memurnikan. Artinya apa? Alla yaj'ala ma'allahi syarikan. Itu dengan dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah satu-satunya dan tidak menjadikan sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ja'ala lillahi niddan lam yasih tauhiduhu. Maka barang siapa yang menjadikan sekutu bagi Allah, maka tauhidnya tidak sah. Wa hadza yaqtadi tasfiyatal amali kulli min jami'i syawa'ib syirki. Dan ini menuntut seseorang untuk memurnikan seluruh amal ibadah yang dia lakukan dari segala bentuk kesyirikan. Ya, ini makna dari al-ikhlas dalam syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi setelah dia mengilmui, memahami, kemudian dia meyakini makna dari la ilaha illallah, kemudian dia murnikan ibadahnya hanya kepada Allah satu-satunya, bukan kepada selain Allah. Apapun ibadahnya, hanya kepada Allah dia tujukan. Ya, tawakalnya hanya kepada Allah, bukan kepada jimat-jimat. Ya, doa-doanya diperuntukkan kepada Allah, bukan kepada selain. Sembelihannya hanya kepada Allah dia peruntukkan, bukan kepada selainnya. Ya, sujudnya hanya kepada Allah dia tujukan, bukan kepada selainnya. Apapun ibadah itu dia peruntukkan hanya kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, bahkan hidupku dan matiku, semuanya aku serahkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nah ini. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah as-sidqu fi qawliha al-munafi li qawliha kadiba. Syarat la ilaha illallah yang keempat adalah as-sidq. Artinya jujur dalam ucapannya itu. Tidak mengandung kedustaan. Bi an yaqula bi lisani musaddiqan bi qalbu. Itu ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul dia benarkan dengan hatinya. Khilafan lil munafiq alladhi yaquluha bi lisani wa qalbuhu mukadzibun biha. Beda dengan orang munafik yang lisannya mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya mengingkari apa yang diucapkan oleh lisan. Ini berarti dia enggak jujur. Enggak jujur dalam syahadatnya. Ya. Nauzubillah, kita berlindung dari sifat kemunafikan seperti ini. Ya, insyaallah kita semua aman dari ini semua. Dan ini namanya nifak besar. Nah, nifak itu ada dua ya. Ada nifak kecil, ada nifak besar. Kalau nifak kecil itu tanda-tandanya kalau bicara bohong, kalau janji diingkari, kalau amanah dikhianati, itu munafik kecil. Ya, ini dosa besar iya. Tapi tidak separah nifak besar, munafik besar. Kalau munafik besar itu dia pura-pura masuk Islam. Mulutnya bilang la ilaha illallah, tapi hatinya mengingkari apa yang diucapkan oleh mulutnya. Ya, nifak besar. Yang Allah ancam azabnya lebih dahsyat dari orang yang kafir tulen. Ya, dalam surah An-Nisa Allah berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Semuanya orang-orang munafik, maksudnya nifak besar tadi itu berada di neraka yang paling dasar. Keraknya neraka itu mereka. Di dunia mereka dikatakan muslim, sehingga dihukumi hukum sebagai seorang muslim. Ya karena kita menghukumi seorang dengan zahir. Tapi karena mereka ya pura-puranya itu, kepura-puraannya masuk Islam, nanti di akhirat mereka akan disiksa dengan siksaan yang lebih dahsyat dari orang yang betul-betul mengakui dirinya kafir. Itu ancaman dahsyat, begitu dahsyat ancaman bagi mereka. Ya, maka kita berlindung dari kemunafikan, baik yang kecil apalagi yang besar. Nah, jadi itu yang keempat, ya as-sidqu itu jujur, yang menafikan al-kadzib itu kedustaan. Kemudian yang kelima adalah mahabbatuha al-munafi li bughdiha wa bughdi ma dallat alaih. Syarat yang kelima itu hendaknya kita mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, dan kita bersihkan hati kita dari kebencian-kebencian terhadap la ilaha illallah dan apa yang ditunjukkan kepadanya. Fayuhibbu kalimat tauhid, maka orang ini pun ya mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah wa ma taqtadi hadhil kalimah wa syahadah
dan apa saja tuntutan-tuntutan dari syahadat la ilaha illallah, dia juga mencintainya. Wa ma tadullu alaihi, dan apa yang ditunjukkan olehnya, dia juga mencintainya. Wa yubghidu ma yunaqid dzalika tauhid, dan dia membenci apa yang merupakan lawan dari tauhid itu sendiri. Ya. Jadi syarat yang kelima, sekali lagi, setelah kita mengilmui, meyakini, kemudian mengikhlaskan, memurnikan ibadah, kemudian jujur, ditambah yang kelima, kita harus betul-betul mencintai kalimat tauhid ini dan apa yang ditunjukkan olehnya. Kemudian yang keenam, ditambah sedikit, al-inqiyad al-munafi lit-tar wal istikbar. Yaitu seorang harus tunduk dengan kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Ya, harus tunduk, harus patuh terhadap konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabulu laha wa li ma'naha. Itu menerima dengan sepenuh hati ya hal-hal yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Ini yang belum bisa sampaikan ya pada kesempatan ini, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Antabi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.